Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita hati beriman, pernahkah kamu merasa hidupmu biasa saja? Tidak dikenal, tidak diperhatikan, tidak dianggap penting oleh siapapun. Kamu berbuat baik, tapi tidak ada yang memuji. Kamu berusaha taat, tapi tidak ada yang melihat. Jika kamu pernah merasakan itu, tenanglah. Karena kisah ini adalah bukti bahwa Allah menilai dengan cara yang sangat berbeda dari manusia. Ini adalah kisah nyata. Kisah yang membuat para malaikat mengenal seseorang, sementara manusia nyaris tidak menyadarinya. Inilah kisah Uwais Al-Qarni. Di tanah Yaman, jauh dari Madinah yang bercahaya, hiduplah seorang lelaki miskin bernama Uwais. Ia bukan pedagang sukses, bukan ulama terkenal, bukan pula pemimpin kabilah. Ia hanyalah seorang penggembala kambing. Setiap hari hidupnya diisi dengan debu, terik matahari, dan sunyi. Pakaiannya sederhana, tubuhnya kurus, wajahnya jarang tersenyum. Bukan karena ia sombong, melainkan karena hidupnya penuh tanggung jawab. Uwais hidup hanya berdua dengan ibunya. Ibunya sudah tua, lemah, dan sering sakit. Ia tidak mampu berjalan jauh, bahkan untuk berdiri pun harus dibantu. Uwais merawat ibunya dengan penuh kesabaran. Ia memandikannya, memberinya makan, dan memastikan ibunya tidak kekurangan apapun. Jika Uwais lelah, ia diam. Jika Uwais sedih, ia simpan. Karena baginya keridhaan ibu adalah segalanya. Suatu hari, kabar tentang Rasulullah SAW sampai ke Yaman. Tentang akhlaknya, tentang kelembutannya, tentang Islam yang membawa cahaya. Hati Uwais bergetar. Ia ingin bertemu. Ia ingin melihat wajah Rasulullah, meski hanya sekali seumur hidup. Dengan penuh harap, Uwais berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, izinkan aku pergi ke Madinah untuk bertemu Rasulullah." Ibunya terdiam lama. Ia tahu keinginan anaknya sangat besar. Namun ia juga tahu dirinya tidak bisa ditinggal lama. Akhirnya ibunya berkata dengan suara lirih, "Pergilah, tapi jangan lama. Jika Rasulullah tidak ada di rumah, pulanglah segera." Uwais mengangguk. Ia berjalan jauh menuju Madinah, menempuh perjalanan yang melelahkan. Setiap langkahnya dipenuhi rindu dan harapan. Namun ketika ia sampai, takdir berkata lain. Rasulullah SAW sedang tidak berada di rumah. Yang menyambutnya hanyalah Aisyah radhiyallahu anha. Di titik itu, Uwais bisa saja menunggu. Ia bisa saja tinggal beberapa hari. Ia bisa saja mengejar kesempatan bertemu Nabi. Namun Uwais teringat pesan ibunya. Dan disitulah letak ujian sebenarnya. Dengan hati yang sangat berat, Uwais memilih pulang. Ia meninggalkan Madinah tanpa bertemu Rasulullah. Bayangkan, seseorang yang begitu mencintai Nabi, rela pulang tanpa bertemu demi taat kepada ibunya. Beberapa waktu setelah itu, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, "Dari Yaman akan datang kepada kalian seorang lelaki bernama Uwais Al-Qarni. Ia memiliki seorang ibu, dan ia sangat berbakti kepadanya. Jika kalian bertemu dengannya, mintalah ia mendoakan kalian." Ucapan itu mengguncangkan hati para sahabat. Bayangkan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, sahabat-sahabat besar, diminta Rasulullah untuk meminta doa dari seorang penggembala miskin. Setelah Rasulullah SAW wafat, Umar dan Ali benar-benar mencari Uwais. Setiap musim haji mereka bertanya kepada rombongan dari Yaman. Hingga suatu hari, mereka menemukan seorang lelaki sederhana. Pakaiannya kasar, wajahnya tertunduk. Tidak ada tanda keistimewaan sedikit pun. "Apakah engkau bernama Uwais?" tanya Umar. "Iya," jawabnya pelan. Umar dan Ali menangis. Mereka tahu, inilah manusia yang disebut-sebut Rasulullah. Namun yang mengejutkan, Uwais tidak bangga. Ia tidak senang dikenal. Ia bahkan memohon agar kisahnya tidak disebarkan. Ia berkata, "Aku hanya ingin Allah mengenalku." Uwais memilih hidup dalam kesunyian. Ia lebih takut dikenal manusia daripada dilupakan manusia. Karena baginya, yang terpenting adalah dikenal Allah. Sahabat cerita hati beriman,
Kisah ini mengajarkan kita sesuatu yang sangat dalam, bahwa tidak semua orang hebat itu terlihat, tidak semua orang mulia itu terkenal, tidak semua orang yang dicintai Allah itu viral. Bisa jadi, orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang hidupnya sangat sederhana. Bisa jadi, doa-doa yang paling mustajab keluar dari lisan yang tidak pernah kita perhatikan. Dan bisa jadi, jika hari ini kamu merasa tidak berarti, Allah sedang menyiapkan kemuliaan yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak hati yang kembali dikuatkan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Bersama Cerita Hati Beriman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.